Ya, halo, perkenalkan kami dari kelompok Akinator. Dengan anggotanya saya Gaziak Mafauzan dengan NIM 135211058. Saya Muhammad Farhan Farizi, NIM 135211106. Halo, saya Muhammad Nova Nalendra dengan NIM 135211152. Ya, di sini kami ingin menjelaskan sedikit atau demo terkait dengan tugas 3 kami, yaitu tentang penerapan string matching dan regular expression dalam pembuatan ChatGPT sederhana. Mungkin bisa langsung aja dimulai ke Farhan. Oke, jadi program yang kami buat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian front end dan bagian back end. Yang Anda lihat sekarang ini adalah repository untuk bagian front end-nya. Jadi untuk bisa menjalankan program ini, kita membutuhkan kedua bagian ini. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita tuh harus nge-clone kedua repository ini. Pertama kita bakal nge-clone yang repository front end. Buka sebuah folder baru yang masih kosong kalau bisa, terus lakukan git init. Nah, lalu langsung di copy perintah clone tadi agar si bagian front end bisa dilihat. Di sini ada bagian front end sudah terinstall di device Anda. Terus yang ini perintah untuk nge-clone backend-nya. Di sini ada bagian backend dan ini bagian front end. Lalu seperti yang ada di perintah, kita tuh harus nge-install si backend-nya biar bisa berjalan sebagai server untuk front end dari aplikasi ini. Perintahnya itu ada dua, npm install dan npm run startdev. Jadi kita langsung pindah ke Akinator underscore d, terus jalankan npm install untuk install semua dependensinya, lalu npm run dev start. Oke, karena ini terminalnya udah jalan, kita buka terminal baru, terus kita pindah ke front end. Setelah nama folder, sorry. Nah, terus ini kita juga jalanin semua npm install. Dan npm run dev. Nah, bisa dilihat di sini kalau ingin membuka aplikasinya, kita tuh harus buka dalam browser dan aplikasi itu terdapat pada localhost 5173, dan untuk dari backend sendiri itu terletak di localhost 5174. Jadi kalau ingin menggunakan aplikasi ini pastikan kedua port ini kosong ya, agar tidak ada konflik. Dan bisa dibuka, terus bisa dilihat di sini uh, ini tampilan awal dari programnya. Bisa di refresh dan bakal untuk mengecek bisa jadi oke. Tadi mungkin dari backendnya mereka baru selesai nge-fetch, jadi pas pertama kali saya buka chat history-nya belum ada, tapi sekarang tuh udah ada. Mungkin untuk sedikit preview si aplikasi ini bisa apa aja, mungkin kita bisa buka chat yang paling terbaru. Nah, di sini tuh ada perintah berhitung, terus di sini juga ada perintah menambahkan pertanyaan di mana ITB berada dan jawabannya adalah Kota Bandung. Terus ini bakal ngasih tahu pertanyaannya sudah ditambahkan. Terus kalau kita tanya pertanyaan yang sama, dia bakal kasih tahu kota ini jawabannya Kota Bandung gitu. Terus di sini juga bisa, pertanyaan tadi juga bisa dihapus. Terus di sini juga ada toggle untuk pilihan algoritmanya. Ini ada algoritma KMP dan algoritma BM.
Terus mungkin terus di sini juga bisa kalau kita pengen nanya hari ini hari misal kita tahu sudut tanggal tapi nggak tahu artinya, nggak tahu harinya, bisa ditanyain gitu. Namanya 2022, terus dia bakal ngejawab. Eh, Mungkin kurang lebih itulah fitur-fitur yang bisa digunakan di aplikasi ini. Untuk fitur untuk menghapus pertanyaan itu belum diimplementasikan karena tidak secara eksplisit dibutuhkan pada spek. Mungkin selanjutnya kita bisa pindah ke algoritma yang ada. Mungkin pertama-tama saya bakal ngejelasin sedikit struktur dari front end-nya. Jadi front end yang kita gunakan itu merupakan kita menggunakan framework React.js dengan bahasa TypeScript. Jadi bisa dilihat di sini semua itu ada di dalam React.tsx. Terus juga saya menggunakan framework CSS itu menggunakan framework ini Chakra UI. Jadi semua tampilan yang ada di sini itu dihasilkan oleh framework tersebut. Nah, kurang lebih untuk front end cuma segitu. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang bisa dipakai. Nah, terus lanjut, mungkin kita bisa lanjut ke algoritma dari backend ya. Mungkin boleh kepada saudara Novel menjelaskan. Oke, bisa dimulai. Untuk string matching.js adalah modul untuk melakukan penunjukan string. Jadi mulai dari atas bisa dilihat ada algoritma untuk where more, ada function bmatch dan beer plus. Lalu di bawahnya ada algoritma close forest spread, yaitu function kmp match dan compute border. Lalu selanjutnya adalah function Levenshtein distance. Fungsi ini digunakan untuk mencari jarak dari kedua string, yaitu menilai kemiripan kedua string. Lalu di bawahnya adalah fungsi utama untuk penunjukan string. Fungsi information string ini menerima input user, database, dan algoritma yang akan dipilih. Lalu untuk fungsi ini sendiri menggunakan threshold 0,9. Jadi untuk kemiripannya yang dicari adalah 0,9 atau di atasnya. Pertama, fungsi akan melihat algoritma apa yang dipilih, lalu mencari exact match atau string yang benar-benar sama dari database menggunakan algoritma yang dipilih. Lalu jika tidak ada, maka program akan men-sorting dari database yang ada, pertanyaan-pertanyaan disorting menurun, dimulai dari kemiripan menggunakan Levenshtein distance. Lalu jika misalnya tidak ada pertanyaan yang mirip dengan threshold lebih atau sama dengan 0,9, maka di bawahnya dia akan menunjukkan 3 pertanyaan yang paling mirip dengan yang dicari oleh user. Lalu selanjutnya adalah fitur kalkulator. Nah, fitur kalkulator ini menggunakan konsep evaluation expression stack. Jadi dia akan menerima sebuah operasi aritmatika, lalu dia akan menilai satu persatu menggunakan konsep stack tersebut. Jadi ini bisa dilihat ada stack.pop, stack.push, lalu ada fungsi eval untuk menghitung nilai dalam sebuah stack yang jika ada operator dan operan. Lalu untuk fungsi presiden sendiri adalah digunakan untuk menilai operatornya jika tambah atau kurang menjadi 1, kali dan bagi menjadi 2, dan segala macam. Lalu untuk di atasnya juga ada beberapa error code yang akan ditemukan misalnya jika ada invalid expression, yaitu jika operan tidak valid. Misalnya tanda pagar ditambah tanda pagar kan tidak ada nilainya. Lalu juga kalau misalnya bracketnya atau nada kurungnya tidak genap, maka dia akan return sebuah error. Bisa diganti tanggal. Nah,
Selanjutnya adalah fitur tanggal. Fitur yang ini akan menerima sebuah string tanggal dari input user. Bisa dilihat adalah const month names adalah array dari pilihan bulan-bulan yang ada. Lalu dia akan split atau menerima input tanggal tadi, lalu splitnya. Jadi elemen tanggal menjadi elemen hari, elemen bulan jadi bulan, elemen tahun jadi tahun. Lalu tiap elemen-elemen tersebut akan dicek atau divalidasi apakah valid atau tidak. Terutama untuk di bawah yang karena beberapa bulan akan memiliki perbedaan hari. Begitu juga dengan tahun yang berbeda akan terutama untuk bulan Februari akan memiliki hari yang berbeda. Jadi akan divalidasi dan dicek apakah melebihi bulan dan tahun tersebut atau tidak untuk tiap hari ini. Lalu di bawahnya dia akan mencari menggunakan new date, jadi menstrak sebuah date baru, lalu ditentukan apakah hari yang valid atau yang pas untuk tanggal yang dicari tersebut. Nah, ini adalah fungsi main atau determine feature. Modul yang ini digunakan untuk menggabungkan semua fitur-fitur yang tadi. Di atas bisa kita lihat ada beberapa fitur seperti penambangan dan menghapus pertanyaan yang belum saya bahas dan akan dibahas setelah ini. Selain itu ada regex tersebut ada regex untuk tanggal misalnya. Jadi pertama dia akan menerima input user lalu testing apakah input tersebut memenuhi regex yang kita telah tentukan. Lalu dia akan menerima input yang sebenarnya user ingin tanyakan. Lalu dia akan memprosesnya menggunakan fungsi dari modul yang tadi sudah saya bahas. Lalu di bawahnya ada untuk semua error code-nya akan ada handling untuk dia kembalikan error seperti apa. Mungkin hal yang sama berlaku untuk regex kalkulator. Dia akan tes inputnya lalu memproses menggunakan fungsi calculate dari modul calculator. Selanjutnya bisa saudara Gazi. Oke, selanjutnya terkait database-nya, mungkin bisa ke server.js-nya dulu. Oke. Ya ini server.js-nya itu sebenarnya untuk connect sama GitLab ini sebenarnya dipakai pas saat tahap testing ya. Mungkin sekarang udah nggak dipakai. Ya, langsung ke database aja. Ya, jadi database kami itu menggunakan MySQL dengan hostnya itu dari PHP MyAdmin. Jadi di atas kita import dulu MySQL, terus yang untuk ekspor itu untuk ngekspor fungsi-fungsinya aja. Dan selanjutnya di situ ada connection, itu kita buat koneksi baru dengan host, yaitu bisa di sana ada hostnya, user, password, dan database yang digunakan itu database apa. Nah, di sini juga ada fungsi connect. Jadi itu fungsinya untuk ya menghubungkan dengan database SQL-nya. Disconnect ini untuk apa istilahnya ya disconnect dari database SQL-nya. Mungkin bisa langsung ke bawah. Selanjutnya ada fungsi untuk add record. Jadi sini itu untuk menambahkan record baru atau pertanyaan dan jawaban baru ke dalam tabel question answer. Jadi sini itu ada dua parameter, question sama answer. Jadi apabila dipanggil fungsi ini dengan dua parameter tersebut, akan menambahkan pertanyaan jawaban baru ke dalam tabel question answer. Selanjutnya ada delete record. Ini delete record ini untuk menghapus pertanyaan dan jawaban tadi dengan parameter ID. Ya, bisa lanjut. Selanjutnya ada fungsi update record. Jadi fungsi update record ini ada 3 parameter. Yang pertama itu ID, question, answer. Jadi dia itu melihat dari parameter ID-nya. Jadi nanti dicari ID yang sesuai, nanti baru diubah dari question answer-nya. Dengan ya itu isi input parameter yang baru itu.
Mungkin selanjutnya ada add question. Nah, add questionnya itu dia kurang lebih sama kayak tadi ya, itu menambahkan pertanyaan jawaban ke dalam database, ke dalam table question answer. Namun di sini itu kita ada apa istilahnya, fungsi tambahan, yaitu kita cek dulu apakah pertanyaannya itu sudah ada atau tidak. Apabila pertanyaan itu sudah ada, maka akan dipanggil update record, dan apabila belum ada akan ditambahkan pertanyaan jawabannya. Oke, dan selanjutnya ada fungsi delete question. Delete question ini juga sama kayak delete record tadi, cuman ada fungsi tambahan, yaitu mengecek terlebih dahulu apakah pertanyaan itu sudah ada atau tidak. Apabila ada pertanyaannya itu di tabel database-nya, maka pertanyaan akan dihapus. Apabila tidak ada itu, maka akan mengeluarkan log yang bertuliskan tidak ada pertanyaan pada database gitu. Selanjutnya ada get answer. Nah, get answer itu ada dua parameter. Dua parameter. Parameter pertama itu question, jadi dia itu akan mengambil jawaban berdasarkan pertanyaan yang dimasukkan gitu. Dan callback-nya itu untuk nanti jawaban answer-nya itu akan masuk ke variabel callback itu. Kenapa digunakan seperti ini? Karena untuk menghindari pada saat MySQL-nya itu sedang berjalan, sedang diproses, agar menghindari return null gitu. Atau nanti pada saat diakses, kalau misalnya return null itu nanti jadi undefined. Gitu. Bisa lanjut. Ya, selanjutnya ada fungsi get all question answer, dan itu get all question answer itu untuk mendapatkan seluruh pertanyaan jawaban yang ada di dalam tabel. Nanti hasilnya itu akan mengembalikan semacam dictionary yang isinya itu ada semua question dan answer-nya. Gitu. Dan ada fungsi lagi terakhir untuk question answer, itu delete all question answer. Jadi dia itu akan mengosongkan tabelnya. Jadi akan mengosongkan isi database terkait dengan pertanyaan jawaban. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi untuk history. Jadi di sini ada untuk menambahkan history, fungsi add history. Jadi ada 3 parameter, number, who, dialog. Jadi ada number itu ada 2, bisa 0, bisa 1. Kalau 0 itu untuk user dan 1 itu untuk jawabannya. Number ini tuh untuk dia ada nomor keberapa dari historinya. Who itu yang tadi, 0 itu user, 1 itu untuk jawabannya, dan dialog itu untuk isi dialognya itu apa. Isi pesannya apa. Oke, selanjutnya ada get last history number. Get last history number itu untuk mengembalikan nomor history terakhir gitu. Apabila di database atau di tabelnya itu history terakhirnya itu nomor 4, dia akan mengembalikan nomor 4 gitu. Selanjutnya ada fungsi delete history, parameter number. Itu dia akan menghapus semua history dalam tabelnya itu yang ya sesuai parameter input number. Apabila misal 4, ya history yang dari nomor 4 itu dia akan dihapus semua. Oke, lanjut. Nah, get dialog ini untuk mengembalikan, dengan parameter number, itu untuk mengembalikan semua dialog dari history number tersebut. Dan yang callback itu sama seperti yang sebelumnya yang di question answer, itu untuk menghindari pada saat SQL-nya itu sedang diproses, itu untuk menghindari return null. Gitu. Dan yang terakhir ada fungsi untuk delete all history, itu untuk menghapus semua data di dalam tabel history di database tersebut. Ya, mungkin selain itu udah tidak ada lagi yang bisa. Mungkin ini juga ada beberapa tambahan ini fungsi untuk database-nya. Jadi di sini itu kita menggunakan framework Express.js. Jadi biar si database-nya ini bisa kita hosting di sebuah port gitu, dimana kita menggunakan port 517. Kurang lebih ini fungsinya sama dengan yang ada di database, query-nya sama, ya kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga ada app western, jadi bakal
itu bakal selalu ngerun. Dan di sini kami menggunakan plugin Nodemon, jadi setiap ada perubahan dia bakal langsung update terus tanpa harus nge-start. Mungkin sedikit tambahan, di sini juga ada beberapa fitur-fitur lainnya yang pertama itu seperti ini. Kami menambahkan sebuah toggle untuk night mode, walaupun ya belum terlalu sempurna, tapi mungkin saya akan menunjukkan di dalam demo kali ini. Jadi ya mungkin di sini bisa dilihat warnanya itu masih agak off di bagian listnya, tapi untuk overall mungkin lumayan bisa berjalan gitu. Terus di sini juga ada toggle untuk buka repository, dan ya mungkin cuma sekian dari kami. Mungkin saya tambahin sekali demo deh. Di sini kita bakal nambahin chat, terus kita buka yang paling baru. Mungkin kita kasih pertanyaan, who invented the telephone? Oke, kita harus pindah dulu. Nah ya, jadi karena dari backend itu harus menunggu sedikit waktu, jadi hasil yang ditampilkan itu nggak langsung keluar, tapi ini dia bisa berhasil mungkin sekian demo dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.